Intinya pengen punya restoran gitu kan, kafe gitu. Di sate kita itu udah kita bumbuin dengan dari bumbu-bumbu yang di luar. Allah cinta seorang hamba kalau dia mengerjakan satu perbuatan, dia menguasainya. شو أعمل اللي شو قلبي معلق فيها من كتر الحكي الحكيو صاير بحلم فيها شو أعمل اللي شو قلبي معلق فيها من كتر الحكي الحكيو صاير بحلم فيها الجنة 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 الله يكرمني فيها الجنة 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 الجنة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Niaga TV, pada kali ini saya sedang berada di Jalan Ampera Raya, tepatnya di depan restoran JJ Ramen. Pemirsa tahu kan, dari negeri Sakura, Jepang, ada suatu mie yang khas banget, yaitu mie ramen. Tetapi rata-rata mie ramen yang berasal dari Jepang banyak yang non halal. Banyak mereka memakai daging-daging yang tidak dibolehkan dalam Islam. Dan pada kali ini ada seorang pengusaha muslim bernama Mas Indra yang tadinya beliau bekerja di sebuah perusahaan yang berbackground dari negeri Jepang. Beliau sebagai kokinya dan beliau mencoba memulai usaha mie ramen yang halal tentunya, pemirsa. Nah, kita coba gali lebih dalam yuk. Apa sih di JJ Ramen ini dan siapa ownernya? Yuk. Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Wah, luar biasa nih Pak warungnya nih. Subhanallah. Ya, boleh duduk Pak. Silakan. Wah, iya. Oke, gimana nih kabarnya Mas Indra? Alhamdulillah. Baik. Mas Indra, kalau boleh tahu sejak kapan sih JJ Ramen ini udah buka? JJ Ramen berdiri pada pertengahan Juli 2012. Itu dimulai dibukanya. Dari dulu tempatnya udah di sini atau? Iya, betul. Kebetulan saya meniru konsep ramen yang ada di Jepang, yang minimalis ya, tidak terlalu besar, tetapi di Jepang tuh kedai-kedai ramen tuh memang simple ya? Dan sederhana. Kebetulan memang saya membuka kedai ini untuk menyasar ke segmen kelas menengah ke bawah. Berarti konsepnya kurang lebih hampir sama kayak di Jepang gitu? Iya, saya buat semirip mungkin seperti kedai-kedai di Jepang. Terus sebelum buka warung JJ Ramen, kegiatannya apa nih? Kebetulan juga saya memang udah sekitar 16 tahun ya berkecimpung di dunia kuliner sebagai koki, dan di kapal. Jadi khusus untuk masakan Jepang saya sudah bergabung di Mitsui OSK Line, itu kapal di salah satu kapal tanker gas milik perusahaan Jepang. Dan di situ saya bergabung sekitar 4 tahun, kemudian saya dipromot menjadi chef untuk menservis perwira Jepang di atas kapal tersebut. Nah, kan kalau misalnya di atas kapal itu kan biasanya salary besar, Mas. Iya. Kok tiba-tiba mau sih bikin kedai kecil gitu dengan konsep Jepang? Apa yang menginspirasi Mas untuk bikin sebuah kedai Jepang? Ya mungkin jenuh ya, di kapal itu kan ada mungkin titik jenuh yang tiba-tiba saya dapatkan ketika pada saat saya cuti di tahun 2011. Saya melihat booming ramen masakan Jepang itu sedang tren di Jakarta khususnya ya, di sebagian kota di Indonesia juga. Di situ mulai saya pengen sekali ya, berniat untuk mendirikan kedai ramen, dan juga pengen masyarakat menengah ke bawah juga merasakan masakan yang dibuat oleh seorang chef yang betul-betul dia pernah membuat masakan untuk orang-orang Jepang. Oke. Terus kalau usaha JJ Ramen ini usaha sendiri apa ada franchise nih, Mas? Ya, usaha saya sendiri, hasil tabungan.
dan yang modal utamanya memang nekat ya, karena berhubungan dengan tadi salary saya di kapal. Oh gitu ya. Terus menu yang disajikannya apa gitu? Di awal saya buka kedai ini, saya cuma menyajikan 4 jenis varian ramen dan 2 jenis sushi. Seterusnya saya mulai, setelah saya dapatkan beberapa pelanggan, mulai saya tambah juga request dari pelanggan-pelanggan yang setia datang ke JJ Ramen, juga mengusulkan untuk menambah varian-varian menu. Sampai akhirnya sekarang kita sudah punya sekitar di atas 40 varian menu dari jenis ramen, sushi, donburi. Donburi itu rice bowl. Kemudian ada kari, udon, lalu steak juga saya masukkan di sini. Terus kalau menu andalan di JJ Ramen apa nih? Sebetulnya ramen di Jepang sendiri, orang Jepang tidak terlalu kuat dengan pedas ya. Tapi saya lihat di Indonesia pasar ternyata begitu minat dengan ramen yang pedas di awal-awal booming ramen itu. Jadi akhirnya saya improve ramen yang khusus pedas di JJ Ramen. Akhirnya saya buat menu hot chili ramen, dan secara kebetulan juga hot chili ramen ini jadi best seller di JJ Ramen selama dia ada saya masukkan menu hot chili ramen. Terus sama ini, yang bedain JJ Ramen sama tempat-tempat ramen lainnya, Mas? Yang membedakan mungkin harga dan rasa. Memang dari awal sebelum saya membuat kedai ini, saya sudah eksperimen di kapal untuk menciptakan ramen yang semirip mungkin dengan ramen yang aslinya, tetapi sama sekali tidak menggunakan pork dan sake, juga mirin. Oh, nah, ramen ini kan dari Jepang nih, Mas. Ya. Nah, gimana sih caranya Mas Indra menyesuaikan dengan masakan Jepang dengan masakan lidahnya orang Indonesia gitu? Itu dengan terus eksperimen, terus saya buat dari kesalahan-kesalahan, lalu saya combine bahan baku dengan menggunakan beef ya. Kalau aslinya memang ramen itu hanya menggunakan bahan pokok dagingnya itu dari pork atau babi dan ayam. Ini saya coba, dan sebagian juga ada ikan. Dan untuk JJ Ramen ini saya murni menggunakan beef. Untuk pemilihan bahan-bahan dan masakan itu, oke. Untuk bahan-bahannya sendiri kan memang dari asalnya Ya. Ramen itu banyak yang tidak menggunakan bahan yang non halal. Ya. Ya seperti tadi pork, terus ada pork, mirin dan sake. Nah, kalau di JJ Ramen ini bahan-bahannya bisa dijelasin nggak, Mas? Apakah ada yang non halal atau murni 100% halal? Ya, alhamdulillah kita menggunakan bahan-bahan dasarnya itu dari beef, lalu tulang ayam, kemudian bombay dan bumbu-bumbu yang ada di Indonesia itu. Jadi sama sekali tidak menggunakan pork dan mirin, juga sake. Berarti insya Allah 100%? Insya Allah 100% halal. Nah, fasilitas apa aja, Mas, di JJ Ramen ini? Fasilitas kita ngikutin yang emang minimalis ya. Jadi kita ada 24 seat ya, kursi. Terus kita juga ada sediakan ruang yang non smoking dan smoking. Lalu kita ada pembayaran melalui debit card dan kartu kredit. Juga mungkin fasilitas parkir. Oke. Terus ada pesan antarnya, Mas? Pesan antar kita belum ya. Cuma kita sudah kerjasama dengan salah satu
aplikasi online Gojek ya. Di situ sudah ada kita tetap namanya JJ Ramen, cuma untuk memesan JJ Ramen melalui aplikasi Gojek cukup klik GoFood lalu ketik JJ Ramen, dia akan muncul dan selanjutnya menu-menu sudah bisa dipilih di situ. Terus selain apa sih yang menjadikan JJ Ramen ini layak untuk menjadi rekomendasi pemirsa? Agak narsis ya. Mungkin ya saya juga mengambilnya dari komentar dari para customer ya, terutama yang sudah pernah dia mencicipi ramen di Jepang. Dia bilang memang mirip seperti ramen yang asli walaupun halal. Lalu dari sisi harga juga banyak ya sudah dicap murah. Dan alhamdulillah salah satu web blog ada salah satu blog memasukkan JJ Ramen sebagai namanya Grab ya, grab.com itu memasukkan JJ Ramen sebagai ramen termurah dan enak Oke, sampai saat ini JJ Ramen berdiri pernah mengalami suatu hal yang menarik nggak, bisa jadiin motivasi buat pemirsa? Ya, yang menarik paling secara umum ya, seorang chef itu kebahagiaan yang paling dia dapatkan ketika makanan yang dia sajikan itu betul-betul dihabiskan oleh pelanggan. Itu yang ya. Terus ada suka dukanya nggak sih, maksudnya sama JJ Ramen ini udah 3 tahun ya? 3 tahun udah jalan, ada nggak? Ya, suka dukanya sebenarnya karena saya sudah dari awal saya sudah siap untuk jatuh, jadi apapun yang terjadi saya nikmatin. Ada cabang lain di sini? Ya, saat ini saya sedang merilis satu cabang, tapi saya khususkan untuk segmented remaja, anak-anak muda yang dengan budget yang lebih di bawah dari JJ Ramen. Itu saya buka di Jalan Rencana tanggal 1 April. Saya akan membuka sebuah kedai ramen lagi, tapi dengan nama lain, jadi Kido Ramen di Jalan Muhammad. Ingin profit naik? Atau ingin dikenal? Iklankan produk dan bisnis usaha serta lembaga Anda sekarang juga. Hanya di Niaga TV. Jaringan TV satelit, YouTube, website, dan jaringan sosial media. Dan Niaga TV Group. Laku, sukses, berkah. Untuk ke Buli Abutako, kita ada kemasan dengan kemasan seperti ini. Para pengusaha itu atau wira swasta itu orang yang punya visi besar. Saya beli parfum dari dia, kemudian saya coba tawarin